سميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali berjumpa pada program Fi Rihabi Syatibiyah, sebuah program di mana kita akan membahas matan Asy-Syatibiyah, lalu menjelaskannya secara terang, jelas dan gamblang insyaallah Ta'ala. Kali ini kita telah sampai pada pembahasan Babu Al-Waqfi ala Awakhiril Kalim, sebuah pembahasan yang menjelaskan hukum wakaf pada akhiran sebuah kata. Ya, langsung saja Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan waliskanu aslul waqfi. Ya, sekali lagi waliskanu aslul waqfi. Hukum asal, ya, hukum asal wakaf pada sebuah kata itu harus dengan mensukunkannya. Jadi orang Arab zaman dahulu, ya, di zaman Nabi SAW tidak ada yang mengatakan ya Khalidu, enggak ada. Jadi seluruhnya dengan mensukunkan huruf terakhir. Ya Khalid, ya Aisyah, enggak ada. Ya Aisyatu, ya, tidak, ya. Kemudian beliau melanjutkan wa huwa ishtiqaquhu minal waqfi an tahriki harfin ta'azzala. Al-iskan, ya, atau al-waqf, ya, waqaf. Secara bahasa itu yang dimaksud wa huwa ishtiqaqu. Wa huwa di sini adalah dhamir sya'an, tidak memiliki makna, namun kita terjemahkan adalah wa huwa ishtiqaquhu minal waqfi an tahriki harfin. Secara bahasa waqaf itu memiliki makna yang sama dengan makna istilahinya. Kalau dalam bahasa itu al-kaffu an atau al-waqfu an, tidak jadi melanjutkan perbuatan, itu dalam bahasa. Begitu juga dalam makna istilah tajwid, maknanya sama. Ya, tidak jadi membaca harokat akhir pada kata. Ya, kenapa? Karena wakaf itu, sehingga dengan mensukunkannya itu dia yang dimaksud wa wastiqaqu. Istiqaq di sini artinya pecahannya secara bahasa, ya. Wa wastiqaqu minal waqfi an tahriki harfin. Jadi enggak jadi mengharokati huruf terakhir, ya, karena wakaf, sehingga harus disukunkan. Nah, itu dia bahasanya. Ya, tahazzala, sehingga harokat itu tadi, ya, itu hilang, berubah menjadi sukun. Berikutnya Al-Imam Asy-Syatibi melanjutkan wa inda Abi Amrin wa Kufiyihim bihi minar rawmi wal ishmami samtun tajammala. Bahwasanya pembacaan atau bacaan raum dan al-ishmam itu sangat masyhur sekali diriwayatkan dari Al-Imam Abu Amr dan Al-Kufiyun, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Samtun tajammala, tariq, atau terdapat sanad, ya, yang sangat kuat sekali diriwayatkan kedua bacaan ini untuk siapa? Abu Amr Al-Basri dan Al-Kufiyun, ya. Namun beliau melanjutkan pada bait setelahnya wa aktsaru a'lamil qurani yarahuma lisairihim, ya. Jumhur ahlul ada, a'immah qiraat, ya, berpendapat bahwasanya bacaan raum dan al-ishmam di sini tidak hanya diperbolehkan untuk Abu Amr dan Al-Kufiyun saja, ya. Namun lisairihim juga diperbolehkan dan juga diriwayatkan dari a'immah selain Kufiyun dan Abu Amr tadi itu. Dalam hal ini adalah Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, ya, dan Imam Ibnu Amir, ya. Kemudian dikatakan di potongan terakhir, ya, aulal alaiqi mitwala. Pendapat inilah yang dapat kita jadikan rujukan yang mu'tamad, sehingga kita tidak perlu meragukan kesahihan waqaf dengan ar-raum dan al-ishmam untuk seluruh a'immah qiraah sab'ah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan dua istilah penting pada bab waqaf pada sebuah kata, ya, beliau memulai mendefinisikan kedua istilah ini. Pertama, beliau mengatakan wa raumuka isma'ul muharraqi waqifan. Langsung saja kita
jelaskan. Wa raumuka. Raum adalah isma'ul muharraki, ya, membaca huruf berharokat, ya, bukan sukun lagi, tapi harokatnya kita baca. Waqifan ketika waqaf saja, tapi, ya. Warum ka isma'ul muharraki bisautin khafiyyin. Kita membaca huruf harokat tersebut dengan suara yang lirih saja, ya. Ada syaratnya. Kulladanin tanawwala, sekira orang yang berada di dekat kita itu dapat mendengarkannya. Contoh misalnya supaya lebih jelas. Ar-Rahmanir Rahimi. Mi ini adalah kasroh sempurna, ya. Namun dikatakan di sini kalau kita ingin baca raum maka kasrohnya harus kita lirihkan, ya, sehingga Ar-Rahmanir Rahimi, ya, bukan mi tapi mi. Dikira-kira sepertiganya sajalah. Itulah yang dimaksud waqaf dengan ar-raum. Berikutnya beliau menjelaskan definisi al-ishmam. Wal ishmamu itbaqus shifahi. Ishmam adalah memancungkan atau memonyongkan kedua bibir. Itbaq itu asal muasalnya secara bahasa artinya menutup. Namun dikarenakan mecucu atau manyun ini itu seperti kedua bibir tertutup, namun tidak tertutup, ya, karena ada lubang di tengahnya, maka beliau menjadikan kata itbaq ini sebagai ungkapan manyun, ya. Kapan memanyunkannya? Bu'aida ma yusakkan, ya, sekali lagi, itbaqus shifahi bu'aida ma yusakkanu la sautun hunaka fayashala. Memanyunkannya itu persis pas setelah mensukunkan huruf, ya. La sautun hunaka fayashala. Tolak ukurnya tidak ada sedikit pun perubahan suara yang terjadi. Fayashala. Kalau ada suara yang keluar sedikit pun, maka ia akan berubah menjadi ar-rawmu. Itulah yang dimaksud fayashala. Kita praktekkan supaya lebih jelas definisi ini. Nasta'inu, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kita ingin waqaf dengan ar-rawm, dengan al-ishmam. Maka demikian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah kita mensukunkan nun, langsung mencucu. Nasta'in. Ya. Karena sebelum nun di sini ada huruf mad, maka boleh kita terapkan aujuhul arid. 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat masing-masing dengan al-ishmam. Kita praktekkan. Nasta'in. 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 Jika mencucunya telat, ya, dipisah dengan sukun, maka ini tidak dikatakan sebagai al-ishmam, tapi al-iskan. Ya, misalnya nasta'in. Nah, ini bukan waqaf dengan al-ishmam, tapi dengan al-iskan. Setelah Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan definisi raum dan al-ishmam, sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita keadaan-keadaan di mana kita diperbolehkan membaca raum dan al-ishmam, ya. Beliau mengatakan wa fi'luhuma fi dhammi war raf'i waridun. Penerapan bacaan al-ishmam dan ar-raum itu dibolehkan ketika harokat terakhirnya fi dhammi war raf'i. Ya, harokat akhirnya berupa dhamma war raf'i. Rafa di sini lebih dekat kita maknai sebagai dhammatain, sehingga dhamma-dhammataini boleh raum dan al-ishmam. Ya. Berikutnya wa raumuka 'indal kasri wal jarri wassila. Adapun raum, khusus raum saja, juga diperbolehkan kita praktekkan pada kasroh dan jar. Kasroh-kasrotaini. Ya, itu dia. Lanjutnya, walam yarahu fil fathi wan nasbi qari'un. Tidak ada satupun daripada a'imma qiraat pada bab qiraat, ya, yang membolehkan ar-raum ketika harokat terakhirnya fathah dan nasab. Fathah-fathata ini maksudnya. Ya.
Akan tetapi wa inda imamin nahwi fil kulli umila. Menurut ilmu nahwu, ulama nahwu boleh-boleh saja. Dibolehkan ar-raum itu pada segala keadaan. Ya, termasuk fathah dan fathataini. Itu dia yang dimaksud wa inda imamin nahwi fil kulli umila. Berikutnya Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan maksud penyebutan 6 harokat tadi itu, ya. Tadi kan Imam Asy-Syatibi menyebutkan dhamma rafa, ya, kemudian kasra jar, kemudian fathah dan nasab. Penyebutan 6 istilah ini ada maksudnya, sebagaimana dikatakan beliau pada bait setelahnya. Wa ma nuwi'at tahriku, itu dia. Aku sengaja sebutkan 6 keadaan ini dengan teks dhamma rafa, ya, meskipun dhamma itu adalah tanda rafa, kasra itu adalah tanda jar, dan fathah adalah tanda nasab. Tapi beliau menyebutkan, ya, sengaja menyebutkan masing-masing dhamma sendiri, kemudian rafa sendiri, dan seterusnya. Apa tujuannya? Wa ma nuwa tahriku illa lilazimin binaan wa i'rabin. Untuk menyamakan kedudukan antara harokat bina dan harokat i'rab. Apa itu harokat bina? Silakan disimak. Sebuah kata ada kalanya dia itu mabni, baik sebelumnya ada huruf jar, dalam keadaan nasab, dalam keadaan rafa, dia tetap memiliki harokat yang sama. Contohnya min qablu, ya, sekali lagi min qablu. Ketika kita katakan min qablu, maka qablu di sini statusnya adalah majrur karena didahului huruf jar. Begitu juga wa min haitsu. Namun harokatnya kok tidak min haitsi saja, min qabli saja. Sehingga kita simpulkan dhamma di sini adalah dhammatul bina. Dhammah yang paten. Nah, itu bina itu dalam bahasa Indonesia artinya paten. Dalam segala keadaan, ya, haitsu, nggak bisa min haitsi, min haitsa. Itulah yang dimaksud harokat bina. Adapun harokat mu'rab, ya tergantung amilnya. Jika sebelumnya itu ada huruf jar, maka di kasroh. Ya, misalnya minal khairi, al khairi, kasrohnya di sini itu adalah harokat yang mu'rab, bisa berubah. Kalau dia jadi maf'ul, waf'alu al khairu. Ya, kalau tidak ada amilnya, maka dia rafa al khairu. Nah, maksud at-tanwi' di sini itu untuk menyamakan antara harokat bina dan harokat mu'rab. Pokoknya kesimpulannya nih, jika harokat terakhir sebuah kata itu adalah dhamma-dhammataini, ya sudah kita terapkan kaidah yang di atas. Dhamma-dhammataini, boleh al-ismam, boleh ar-raum. Ya, kalau kasrah-kasrataini boleh ar-raum saja. Kalau fathah-fathataini tidak boleh raum dan al-ismam. Mau harokatnya itu mu'rab atau harokat bina sama saja, tidak perlu dipilah-pilah. Satu hal, andai kata beliau tidak menyamakan antara mu'rab dan bina, pada kasus contoh min haitsu, ya, ini haitsu di sini mahal i'rabnya adalah jar. Jika beliau tidak menyebutkan al-kasru wal jarru, ad-dhammu wal raf'u, maka min haitsu di sini hanya boleh bacaan ar-raum saja. Ya, karena mahalnya adalah mahal jar. Tapi karena beliau mengatakan ad-dhammu wal raf'u, ya, nggak mau tahu deh. Pokoknya harokat akhirnya itu dhamma, meskipun dia harokat bina, ya sudah, terapkan kaidah yang tadi. Itu dia. Semoga dapat menjadikan lebih jelas. Adapun ghoda mutanaqqila ini hanya sebatas tatmim atau penyempurna saja yang menjelaskan sifat daripada i'rab. Langsung saja pada bait setelahnya beliau menjelaskan kapan terlarang atau kapan kita tidak diperbolehkan wakaf dengan ar-raum dan al-ismam. Ya, pada keadaan berikut ini tidak boleh wakaf dengan ar-raum dan al-ismam. Pertama, wa fi ha'i ta'nisin, pada hak ta'nis, la'natullahi, tidak boleh kita wakaf dengan
ar-raum atau al-ismam, al-la'natu. Ya, atau al-la'nah. Enggak boleh. Kenapa? Karena hak ta'nis di sini dalam keadaan wasol dan keadaan waqaf itu berbeda. Kalau wasol dia berupa ta, ya. Kalau waqaf dia berupa huruf ha. Nah, itu dia. Sehingga tidak diperbolehkan. Yang kedua, wa fiha ta'nis wa mimil jami'i qul. Ya. Pada mim jamak yang berharokat, misalnya alaikumussyam. Ketika waqaf pada alaikum tidak boleh alaikum. Kenapa? Karena dhamma di sini adalah arid, ya, karena pertemuan dua sukun. Ya, kalau kita waqaf hanya boleh dengan mensukun. Alaikum as-siyam. Kalau wasol dengan mentahrik mim jamaknya dengan dhamma. Alaikumussyam. Fi qulubihimul ijl juga sama, tidak boleh, ya. Ketiga, wa aridu syaklin lam yakuna liyadkhula. Pada harokat aridah, mirip seperti mim jamak, cuma letaknya bukan pada mim jamak. Contoh misalnya, qulillahumma. Asal muasal kasrah pada lam itu adalah sukun. Karena bertemu dengan sukun pada lam lafzul jalalah, maka kita kasrolah huruf sukun yang pertama. Itu kaedahnya dalam ilmu tajwid. Ya, kasroh di sini tidak boleh kita raumkan, sehingga qul Allahum ketika wasol qulillahum. Tiga keadaan tidak boleh raum dan al-ismam. Berikutnya Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan kepada kita kebolehan ar-raum dan al-ismam pada hak dhamir. Ya, beliau mengatakan wa fil ha'ilil idmari qaumun abauhuma. Menurut mazhab sekelompok kaum ini, mereka melarang ar-raum dan al-ismam pada 4 keadaan. Ya, yang pertama kita jumpai pada kelanjutan bait wa fil ha'ilil idmari qaumun abauhuma wa min qablihi dhammun. Hak dhamir yang sebelumnya ada dhammah. Ya, ya'lamuhu. Nah, ini enggak boleh, ya. Hak dhamirnya dhammah, ya. Sebelumnya ada dhammah. Muhu. Nah, ini enggak boleh menurut kelompok ini. Yang kedua, awil kasru. Wa min qabli dhammun awil kasru. Sebelumnya terdapat kasrah. Menurut kelompok ini juga tidak boleh. Ya, misalnya bihi. Ya. Contoh lainnya waqilihi. Ya, menurut kelompok ini tidak boleh. Wa min qabli dhammun awil kasru musrah awummahuma wawun wa yaun. Keadaan ketiga dan yang keempat, ummu, ya. Ummud dhamm, ibunya dhammah, maksudnya adalah huruf waw, ya. Misalnya la taqtuluhu. Nah, itu tidak boleh menurut kelompok ini. Yang keempat adalah ummu al-kasr, dalam hal ini adalah ya. Contohnya misalnya fihi. Menurut kelompok ini juga tidak dibolehkan. Pemahamannya pada keadaan sisanya, yaitu 3 keadaan. Menurut kelompok ini dibolehkan. Apa itu keadaan yang 3 ini? Yang pertama, al-fathu. Jadi sebelum hak dhamir terdapat fathah. Misalnya, ayya'lamahu. Nah, itu boleh. Ya, ar-ram dan al-ismam. Kenapa? Karena harokat haknya adalah dhammah. Ya. Atau umul fathi. Ya. Ibunya fathah, yaitu alif. Ijtabahu wahadahu. Sehingga boleh ar-ram dan al-ismam menurut kelompok ini. Yang ketiga, keadaan yang ketiga di mana dibolehkan oleh kelompok ini ketika sebelum hak dhamir adalah sukun sahih. Ya'lamhullah. Ya, sehingga terdapat 7 keadaan hak dhamir berdasarkan perincian yang barusan kami sampaikan. Ini menurut satu pendapat. Pendapat yang lainnya, wa ba'duhum yura lahuma fi kulli halin muhallila. Menurut kelompok yang kedua, mutlak, ya, seluruh keadaan yang 7 tadi itu boleh ar-raum dan al-ismam berdasarkan harokat yang dibolehkan. Kalau dhammah boleh raum dan al-ismam, kalau kasrah hanya boleh ar-raum saja. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبل.